Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Ayu Sulistiani, NIM H922189041, mahasiswa Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini, saya akan membahas mengenai analisis peta kendali X bar R dan X bar S pada kadar kurkumin produk sirup Visos di PT XYZ. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengendalian kualitas statistik yang diampu oleh Ibu Hani Khaulasari. Sebagian besar penduduk Indonesia dari dulu hingga saat ini sangat bergantung pada obat-obatan tradisional yang diperoleh dari alam untuk menjaga kesehatan mereka. Dan semakin bertambahnya dan berkembangnya tingkat teknologi, khasiat tanaman obat tradisional kini sudah banyak dikemas menjadi produk dengan izin edar resmi dari Badan POM yang siap dikonsumsi dan dapat diperoleh dengan mudah. Salah satu tanaman yang memiliki manfaat yang tinggi dan memiliki potensi ekonomi yang tinggi pula adalah kunyit. Dan beberapa tahun belakangan ini, industri farmasi sangat berkembang pesat di Indonesia yang ditandai dengan tingginya pasar produk farmasi di Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara lain di ASEAN. Berdasarkan hal tersebut, maka banyak perusahaan besar baik lokal maupun asing yang saling berlomba dan bersaing untuk mendapatkan dan mempertahankan konsumen di Indonesia. Untuk dapat bertahan dalam persaingan, memperoleh konsumen dan mempertahankannya, maka banyak perusahaan yang berusaha meningkatkan kualitas produk masing-masing dengan meminimumkan produk cacat. Salah satu produk yang tersebut adalah PT XYZ yang merupakan salah satu pabrik farmasi di Indonesia yang memiliki laboratorium quality control yang memenuhi standar Badan POM untuk melakukan analisis produk secara mandiri. Salah satu produk yang menjadi unggulan dan paling banyak digemari adalah produk Visos yang merupakan suplemen vitamin untuk anak-anak yang berwujud sirup yang memiliki kandungan dalamnya yaitu kurkumin yang bermanfaat untuk menambah nafsu makan anak. Salah satu cara untuk mengukur kualitas produk adalah dengan penerapan quality control dengan peta kendali. Penggunaan peta kendali memungkinkan untuk mendeteksi dan mengantisipasi semua kemungkinan variasi dan penyebab penurunan kualitas. Peta kendali yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta kendali X bar R dan peta kendali X bar S. Peta kendali X bar L adalah peta kendali yang menjabarkan suatu nilai jangkauan atau rank pada suatu sampel data. Sedangkan peta kendali X bar S adalah peta kendali yang digunakan untuk mengendalikan variabilitas proses yang memiliki karakteristik kualitas berskala kontinu dari hasil pengukuran. Berikut perumusan batas kendali dalam peta kendali X bar R dan X bar S. Sirup Visos yang telah diproduksi dan sebelum dikemas dianalisis kadar kurkuminnya dengan diambil 3 bagian, yaitu bagian permukaan sirup, bagian tengah sirup, dan bagian dasar sirup. Kadar kurkumin yang terkandung dalam setiap 15 ml per 1 sendok makan adalah 10 mg dengan toleransi kurang lebih 1 mg. Kadar kurkumin memiliki batas spesifikasi yaitu 13 ml sebagai batas spesifikasi atas dan 8 ml sebagai batas spesifikasi bawah. Pengambilan data tersebut dilakukan selama bulan Oktober sampai bulan November 2015. Proses perhitungan data dilakukan menggunakan aplikasi Minitab 18. Dengan tahapan pengolahan data, yang pertama melakukan asumsi keacakan data, yang kedua melakukan asumsi distribusi normal, yang ketiga membuat peta kendali X bar R dan X bar S, yang keempat membuat fishbone diagram apabila terdapat data yang tidak terkendali, yang kelima melakukan analisis kapabilitas proses. Setelah dilakukan pengumpulan data, pada perhitungan menggunakan Minitab terdapat beberapa asumsi atau uji. Yang pertama adalah asumsi keacakan data. Pada asumsi keacakan data, diasumsikan H0 merupakan data yang diambil secara acak, dan 1 yang merupakan data yang diambil secara tidak acak.
Berdasarkan grafik di samping, terlihat bahwa terdapat 4 nilai p-value. Apabila nilai p-value kurang dari alfa atau kurang dari 5%, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Maka, yang berarti adalah data diambil secara tidak acak, dan apabila nilai p-value lebih dari alfa atau lebih dari 5%, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Maka data diambil secara acak. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa keempat nilai p-value lebih dari alfa, maka H0 diterima dan data diambil secara acak. Selanjutnya yaitu melakukan asumsi distribusi normal. Pada asumsi distribusi normal, diasumsikan bahwa H0 merupakan data yang berdistribusi normal dan H1 yang adalah data yang tidak berdistribusi normal. Pada gambar di samping, terlihat bahwa nilai p-value bernilai 0,150. Apabila nilai p-value lebih dari alfa, maka berarti H0 diterima. Karena p-value bernilai 0,150 lebih dari 5% atau 0,05, maka H0 diterima, jadi data berdistribusi normal. Selanjutnya, melakukan peta kendali X bar R. Pada peta kendali X bar R, terlihat bahwa pada data ke-17 tidak terkendali, jadi data harus diperbaiki dan yang tidak terkendali tersebut harus dihilangkan. Selanjutnya, pada perbaikan 1, tampak pada peta kendali X bar, pada data ke-7, 17, dan 25 tidak terkendali, jadi data harus diperbaiki. Pada perbaikan yang kedua, tampak pada data ke-23 masih tidak terkendali, jadi data harus diperbaiki. Selanjutnya, pada perbaikan ketiga, sudah tidak ada data yang tidak terkendali. Semua data sudah terkendali dan tidak ada yang out of control. Selanjutnya, peta kendali X bar S. Pada peta kendali X bar S, tampak pada peta kendali X bar data ke-17 dan 18 tidak terkendali. Jadi data tersebut harus dihilangkan dan diperbaiki. Selanjutnya, pada perbaikan 1. Pada perbaikan yang pertama, pada data ke-7 dan 24 masih tidak terkendali. Jadi data harus diperbaiki dan dihilangkan. Pada perbaikan yang kedua, tampak pada data ke-23 masih tidak terkendali, jadi data harus dihilangkan dan diperbaiki. Selanjutnya, pada perbaikan yang ketiga, terlihat bahwa data sudah terkendali dan tidak ada yang out of control. Jadi, dapat dilanjutkan ke perhitungan selanjutnya. Penyimpangan kadar kurkumin pada tidak terkendalinya peta kendali X bar R dan X bar S diteliti dan dicari penyebab permasalahannya. Kemudian, dibentuk menjadi fishbone diagram atau diagram sebab akibat yang disebabkan dari faktor manusia, material, mesin, dan lingkungan. Dari faktor manusia disebabkan oleh kurangnya skill, kurang teliti, kurang pengawasan, dan operator yang masih baru. Penyebab operator masih baru itu adalah kurangnya training, belum terbiasa, dan mengabaikan SOP. Dari faktor material disebabkan oleh kualitas tidak sesuai dan mengabaikan standar operasional. Dari faktor mesin berdasarkan water heater dan ultraturaks. Dari water heater disebabkan oleh kesalahan SOP, kurang maintenance, dan terlalu panas. Ultraturak disebabkan oleh kurang maintenance, kesalahan SOP, dan putaran tidak stabil. Dari faktor lingkungan disebabkan oleh suhu ruangan panas dan kelembapan tinggi. Keduanya disebabkan oleh pendingin udara yang bermasalah dan kurangnya maintenance. Selanjutnya adalah analisis kapabilitas proses. Analisis kapabilitas proses digunakan untuk menentukan indeks ukuran kerja. Sebelumnya, pada awal video diketahui bahwa batas spesifikasi atas kadar kurkumin adalah 13 ml dan batas spesifikasi bawah adalah 8 ml. Dari perhitungan menggunakan Minitab, diperoleh rata-rata dari data yang diambil adalah 10,264 dengan standar deviasi 0,494.
Analisis kapabilitas proses harus memenuhi 3 syarat berikut, yaitu syarat proses capable harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, proses harus terkendali. Yang kedua, proses harus memenuhi batas spesifikasi. Yang ketiga, memenuhi tingkat presisi dan akurasi tinggi. Presisi tinggi apabila nilai CP lebih dari 1, dan akurasi tinggi apabila nilai CPK lebih dari 1. Dari grafik di samping tampak bahwa proses sudah terkendali dan sudah memenuhi batas spesifikasi. Jadi syarat pertama dan kedua sudah terpenuhi. Yang ketiga, memenuhi presisi tinggi. Tampak bahwa nilai CP yaitu 1,69. Jadi sudah memenuhi tingkat presisi tinggi. Selanjutnya tingkat akurasi tinggi. Nilai CPK diperoleh dari nilai minimal antara nilai CPU dan CPL. Di antara keduanya, nilai minimalnya adalah 1,53. Jadi sudah memenuhi tingkat akurasi tinggi. Jika sebelumnya dilakukan perhitungan menggunakan Minitab, maka sekarang perhitungan analisis kapabilitas secara manual. Pada presisi tinggi, dihitung menggunakan CP sama dengan batas spesifikasi atas dikurangi batas spesifikasi bawah dibagi dengan 6 sigma, sama dengan 13 dikurangi 8, 5 per 6 dikali 0,494 adalah 2,964. Hasilnya adalah 1,69 yang lebih dari 1. Jadi sudah memenuhi tingkat presisi tinggi. Selanjutnya pada tingkat akurasi tinggi, pertama menentukan nilai CPU. Nilai CPU diperoleh dari batas spesifikasi atas dikurangi nilai mean atau rata-rata per 3 sigma dan diperoleh hasil 1,85. Kemudian CPL diperoleh dari nilai mu atau rata-rata dikurangi batas spesifikasi bawah dibagi 3 sigma, diperoleh hasil 1,53. Kemudian nilai CPK adalah nilai minimal antara CPU dan CPL. Jadi minimal antara 1,85 dan 1,53 adalah 1,53. Jadi CPK sudah lebih dari 1. Jadi sudah memenuhi tingkat akurasi tinggi. Sebelumnya diketahui bahwa proses sudah terkendali dan sudah memenuhi batas spesifikasi. Ini diketahui bahwa proses memenuhi tingkat presisi tinggi dan akurasi tinggi. Karena semua syarat terpenuhi, maka proses yang dilakukan sudah capable. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah berdasarkan data produksi sirup fish sauce di PT XYZ yang dianalisis kadar kurkumin dengan diambil 3 bagian pada botol, yaitu pada permukaan sirup, bagian tengah sirup, dan bagian bawah sirup, di mana data yang diambil telah memenuhi batas spesifikasi, juga data telah diambil secara acak dan berdistribusi normal. Proses yang dilakukan sudah terkendali dan tidak ada proses yang out of control. Lalu sudah memenuhi tingkat presisi tinggi dan tingkat akurasi tinggi, sehingga proses yang dilakukan sudah capable. Sekian yang dapat saya sampaikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.